Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ashira dengan NIM 1904030158 dari kelas MBS 6F. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, di mana di sini saya akan membahas mengenai analisis rasio. Nah, rasio keuangan sendiri merupakan kegiatan untuk membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya dalam laporan keuangan tersebut. Kemudian perbandingannya itu dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen yang lain dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang dibandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode, juga angka-angka dalam beberapa periode. Selanjutnya, analisis rasio keuangan dalam suatu perusahaan itu dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang bersumber dari neraca. Selanjutnya, rasio laporan laba rugi, di mana rasio laporan laba rugi ini yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi saja. Selanjutnya, rasio antar laporan, di mana rasio antar laporan yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber atau data campuran, baik yang ada di dalam neraca maupun yang ada di laporan laba rugi. Nah, selanjutnya ada beberapa bentuk-bentuk dari rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu rasio lancar dan rasio sangat lancar. Selanjutnya yang kedua adalah rasio solvabilitas. Nah, kemudian yang ketiga adalah rasio activity, di mana dalam rasio activity ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu perputaran sediaan, kemudian rata-rata jangka waktu penagihan atau perputaran piutang, kemudian perputaran aktiva tetap, kemudian perputaran total aktiva. Nah, inilah yang dibahas di dalam rasio activity atau rasio aktivitas. Selanjutnya yang keempat adalah rasio profitabilitas. Nah, di mana yang dianalisis dalam rasio profitabilitas ini yang pertama adalah margin laba penjualan, kemudian daya laba dasar, kemudian hasil pengembalian total aktiva, dan hasil pengembalian ekuitas. Selanjutnya rasio pertumbuhan, di mana rasio pertumbuhan atau growth ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Nah, adapun yang dibahas dalam rasio pertumbuhan yang pertama yaitu pertumbuhan penjualan, kemudian pertumbuhan laba bersih, kemudian pertumbuhan pendapatan per saham, kemudian pertumbuhan dividen per saham. Selanjutnya yaitu rasio penilaian, di mana rasio penilaian atau valuation ratio yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan pasar usahanya di atas biaya investasi. Nah, adapun yang dibahas dalam rasio penilaian yang pertama adalah rasio harga saham terhadap pendapatan, kemudian yang kedua adalah rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai analisis rasio. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.